Halo Konco Ngaso, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu murah rezeki. Konco Ngaso kembali hadir dengan alur cerita film berjudul Smart Shankar, menceritakan tentang kisah pembalasan dendam seorang yang bertukar pikiran dengan orang lain. Ia harus berjuang membalaskan dendam kematian orang yang dicintainya. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya hanya di Konco Ngaso. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung Konco Ngaso dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ahli saraf kepala yang bernama Sarah. Saat itu ia sedang mempresentasikan hasil penelitiannya tentang bagaimana cara memindahkan pikiran A ke pikiran B. Kemudian pada saat dia sedang mempresentasikan hasil kerjanya yang diuji cobakan ke 2 ekor tikus, rupanya berhasil karena tikus di salah satu kandang berhasil keluar dengan menggunakan pikiran dan penglihatan tikus di sisi lain. Kemudian pacarnya Sarah yang bernama Arjun menelpon dirinya yang berkata kepadanya kalau ada tahanan yang kabur dan dia sedang mengejar tahanan itu dan namanya adalah Shankar. Kemudian Shankar terlihat sedang berlari dari kejaran polisi. Namun karena tempat yang sempit dia pun akhirnya terpojok. Dan saat itu Shankar tidak tinggal diam. Dia pun langsung memukuli para polisi tersebut walau sebenarnya dia kalah jumlah. Walau dia hanya seorang diri, dia pun kabur dengan menumpangi sebuah truk dan berniat pulang ke rumahnya. Kemudian saat di atas truk, si Shankar tidak sendirian. Dia ditemani oleh seorang nenek yang sama juga menumpang di truk tersebut. Kemudian si nenek bertanya kepada Shankar kemana tujuan Shankar sebenarnya. Kemudian film pun flashback beberapa hari lalu di mana saat itu Shankar adalah seorang preman jalanan. Kemudian di suatu hari dia datang ke sebuah proyek apartemen lalu meminta uang keamanan. Tak hanya itu, dia juga meminta satu apartemen untuk dirinya. Kemudian Shankar menemui mandor proyek tersebut dan membuat keributan, yang kemudian menarik seorang gadis pekerja bernama Chandini yang langsung menamparnya. Dan bukannya marah kepada Chandi, Shankar sama sekali tidak marah kepadanya, malah jatuh cinta kepada gadis tersebut. Lalu dia pun pergi dari tempat itu. Malam harinya Shankar ingin pulang ke rumah dengan menumpangi bajai milik temannya. Namun Shankar belum mengetahui di dalam bajai itu ternyata ada Chandi. Tapi Chandi yang mengetahui kalau itu Shankar berusaha diam saja. Kemudian saat di perjalanan Shankar curhat kepada temannya yang mengatakan kalau dia selalu terpikirkan tentang seorang gadis yang ada di dalam proyek pembangunan dekat situ. Lalu dia juga mengatakan kalau dia ingin menjadi kekasih gadis tersebut. Kemudian Chandi yang dari tadi diam di belakang akhirnya marah dan memaksa untuk turun di pinggir jalan. Kemudian Shankar pun mengejar Chandi sampai ke rumahnya. Saat di rumah Chandi, keduanya malah saling jatuh cinta. Keesokan harinya, Shankar yang memiliki paman bernama Kaka diminta olehnya untuk membunuh seorang politisi terkenal yang bernama Kazi Viswanath dan akan memberikan bayaran 1 miliar jika Shankar berhasil melakukannya. Kemudian Shankar pun yang melihat tawaran tersebut setuju dan bersedia untuk membunuh politisi itu. Kemudian malam harinya Shankar datang ke rumah politisi tersebut, lalu dengan pistol di tangannya dia pun berhasil membunuh Kazi Viswanath. Kemudian dia pun mendapatkan uang tersebut lalu menyimpannya di rumah pacarnya itu dan mengajak Chandi untuk menikmati pemandangan di semua goa tepi pantai. Namun saat di sana Shankar malah diincar oleh sekelompok orang yang langsung menembak dirinya. Beruntungnya Shankar pun masih bisa selamat karena menghindari peluru-peluru tersebut. Namun sayangnya Chandi malah terkena tembakan dan tewas di depan mata Shankar dan akhirnya Shankar pun tertangkap. Chandi! Chandi! Film kemudian kembali ke waktu sekarang, di mana saat ini Shankar sedang ingin menemui pamannya untuk mendapatkan kejelasan. Singkatnya Shankar pun tiba di rumah pamannya dan di sana dia langsung bertanya kepada pamannya. Siapa yang saat itu membocorkan lokasi tentang dirinya yang mengakibatkan pacarnya tewas. Dan dia pun curiga dengan pamannya karena setahu dia hanya pamannya dan dialah yang mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Bahkan pamannya terlihat sangat cemas. Lalu pamannya yang panik kemudian berusaha kabur dari rumahnya dan Shankar pun tidak tinggal diam. Lalu dia pun mengejar pamannya hingga ke jalan raya.
Saat di luar apartemen, Shankar tidak segan-segan untuk menembak kaki pamannya. Lalu pamannya tersebut masuk ke salah satu mobil di jalan untuk meminta bantuan dan ternyata mobil itu adalah mobil milik Sarah. Sarah yang kebingungan memutuskan untuk tidak menjalankan mobilnya sesuai keinginan pamannya. Lalu Shankar pun mendekati mobil tersebut dan saat itu juga dia langsung menghabisi pamannya di depan Sarah dengan beberapa tembakan. Sarah yang panik kemudian melihat pembunuhan tersebut, lalu dia pun menelpon pacarnya dan melaporkan insiden itu. Singkatnya, Shankar pun kabur dari tempat tersebut dan mayat pamannya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kemudian malam harinya Shankar datang ke rumah pamannya lagi dan di sana dia mengambil handphone milik pamannya dan memecahkan kode sandi keamanan, lalu di sana ia menemukan sebuah nomor yang sebelumnya dihubungi oleh pamannya yang bernama Jamal. Di sisi lain, Arjun juga sudah mengetahui bahwa Jamal lah yang menyuruh kakak atau pamannya Shankar untuk membunuh Kazi Viswanath. Lalu keduanya berusaha mencari tahu di mana tempat mereka bisa bertemu dengan Jamal. Keesokan harinya mereka berdua akhirnya menemukan tempat persembunyian Jamal. Lalu saat ingin membunuh Jamal, keduanya malah bertemu dan mendapati kalau Jamal sudah terbunuh terlebih dahulu oleh seseorang. Kemudian keduanya sadar kalau sebenarnya itu hanyalah sebuah jebakan untuk mereka berdua. Dan tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang lalu menembaki keduanya. Sayangnya Shankar dan Arjun tertembak dan Arjun pun tewas. Tapi Shankar masih selamat. Lalu para polisi juga datang. Kemudian Shankar yang tak sempat kabur akhirnya ditangkap oleh para polisi yang datang ke tempat itu. Sin kemudian berpindah ke rumah sakit. Di sana Sarah mendapatkan kabar kalau pacarnya sudah meninggal. Tidak hanya ada Sarah saja, di sana juga ada kepala polisi yang kemudian menyuruh Sarah untuk memecahkan kasus pembunuhan Kazi Viswanath dengan cara menggunakan penelitiannya itu untuk memindahkan pikiran Arjun ke otak milik Shankar. Tapi Sarah tidak langsung setuju dengan pernyataan tersebut karena dia belum melakukan percobaan kepada manusia dan tidak mengetahui efek sampingnya. Tapi kepala polisi tetap memaksa Sarah untuk melakukan penelitiannya tersebut dan pada akhirnya Sarah pun setuju. Lalu pertukaran pikiran antara Arjun dan Shankar pun dilakukan. Beruntungnya penelitian tersebut berhasil 100%. Namun saat itu Shankar masih merasa pusing karena dialah satu-satunya orang yang langsung menerima percobaan penelitian itu dan merasakan sakit di kepalanya. Lalu Shankar yang merasa aneh pun akhirnya kabur dari lab penelitian tersebut. Dan saat di jalan Shankar merasa seperti mulai menerima hasil dari penelitian tersebut, yang dimana dia mengingat semua memori tentang apa yang terjadi kepada Arjuna. Lalu dia pun berlari terus hingga ke rumah temannya. Di sana Shankar meminta bantuan dari temannya, tapi temannya sendiri tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan. Keesokan malamnya Shankar pun mencari Sarah, karena dia mulai merasakan efek samping dari penelitian tersebut. Kemudian Shankar bertemu Sarah. Ia mengungkapkan semuanya yang dirasakan olehnya. Lalu Sarah pun mengajak Shankar ke rumahnya. Di rumah Sarah, Shankar diberikan perawatan khusus oleh Sarah. Lalu Sarah menceritakan semua yang terjadi sebelumnya. Dan Sarah kemudian bilang ke Shankar kalau pikirannya telah ditukar ke pikiran Arjun. Bahkan ingatan tentang kekasihnya sebelumnya pun akan sepenuhnya menghilang. Shankar yang mengetahui kalau dirinya digunakan sebagai kelinci percobaan pun menjadi marah. Tapi dia juga bingung karena tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan amarahnya dia pun pergi dari rumah Sarah. Lalu saat pulang dari sana Shankar berusaha menenangkan dirinya ke sebuah bar. Saat di sana datanglah seorang bernama Ramamurti yang merupakan anak dari orang yang dibunuh oleh Shankar. Tepatnya anak dari Kazi Viswanath dan tiba-tiba orang suruhan Ramamurti ini langsung menyerang Shankar dan Shankar pun tidak tinggal diam. Dia mencoba melawan walau hanya seorang diri. Dia pun berhasil menghabisi semua orang-orang tersebut. Tapi tiba-tiba saja para polisi datang. Lalu Shankar pun kabur dengan temannya. Namun saat di jalan Shankar malah teringat dengan jalan pulang ke rumah Arjun dan dia pun malah kembali ke rumah Arjun. Di mana pikiran Arjun sedikit demi sedikit telah menguasai pikiran Shankar dan dia pun akhirnya masuk ke rumah Arjun. Di sana Shankar lalu menyelidiki semua informasi yang ada untuk mengetahui siapa pelaku misterius dari kasus ini. Kemudian Shankar pun membuka laptop milik Arjun dan berhasil membuka kodenya karena pikiran dari Arjun sepertinya sudah beradaptasi dengan pikiran Shankar.
Kemudian Shankar yang melihat video dari CCTV teringat akan uang yang diberikan oleh pamannya. Ia langsung mendatangi kamar milik almarhum pacarnya, lalu mengambil uang yang sebelumnya telah diberikan oleh pamannya itu. Setelah itu, Shankar menghubungi kepala polisi untuk bertemu dengannya. Pertemuan itu untuk membahas mengenai kasus tersebut. Besoknya saat bertemu dengan kepala polisi, ternyata pikiran Shankar saat itu adalah bukan miliknya, namun 100% pikirannya saat itu sedang dikuasai oleh pikiran Arjun. Shankar yang sedang menggunakan pikiran Arjun menjelaskan siapa yang berada di balik semua ini, di mana dalang dari kasus ini semua adalah Rama Murti, anak dari politisi itu sendiri. Namun kepala polisi tidak percaya, dan tiba-tiba saat sedang berbicara pikirannya kembali lagi seperti semula, dan Shankar pun kebingungan lalu memukul beberapa polisi untuk kabur dengan membawa Sarah dan juga mobil milik polisi. Tapi beruntungnya kepala polisi menyuruh anak buahnya untuk membiarkan Shankar kabur. Lalu saat di perjalanan, kepala polisi menelpon Sarah dengan marah karena dia masih kebingungan sebenarnya otak milik Shankar tersebut sudah 100% dikuasai oleh Arjun, atau masihkah dikuasai oleh Shankar. Sarah kemudian menjelaskan kepada kepala polisi tersebut kalau semua ini butuh kesabaran, karena tidak langsung membuat pikirannya 100% menjadi milik Arjun, dan harus sedikit demi sedikit. Tiba-tiba saja pemikiran Shankar kembali ke pemikiran Arjun, yang dimana Arjun meminta kepada kepala polisi untuk mengirimkan lokasi di mana dirinya terbunuh saat itu. Kepala polisi itu pun memberikan alamatnya. Singkatnya mereka berdua tiba di sana dan di sana Shankar lalu mendatangi tempat dari anak buah Rama Murti. Anak buah dari Rama Murti tersebut sedang melakukan pelecehan kepada seorang wanita secara bergantian. Kemudian saat Shankar tiba di sana, dia melihat salah seorang lelaki berjenggot yang telah membunuh Arjun dan tanpa basa-basi Shankar langsung menghajar semua orang yang ada di situ tanpa rasa takut. Namun orang yang membunuh Arjun saat itu malah kabur. Kemudian Shankar mengejar orang tersebut hingga ke tepi pantai. Di sana Shankar pun berhasil menangkap orang itu. Kemudian saat dia ingin menghabisi pria tersebut, Shankar malah dipukul kepalanya oleh salah seorang dari mereka hingga membuat kepalanya menjadi pusing dan berdengung. Lalu dia pun pingsan. Sarah yang melihat Shankar pingsan lalu menghampirinya dan berniat untuk membawanya ke rumahnya agar Shankar diberi perawatan. Saat tersadar di rumah Sarah, Shankar tiba-tiba memainkan sebuah piano. Bahkan ia berpakaian layaknya Arjun. Lalu tiba-tiba saja Pak Polisi malah menggerebek rumah milik Sarah dan berusaha membunuh Shankar. Saat baku tembak terjadi, Shankar mengatakan kalau dia adalah Arjun dan memberikan ID KTP-nya. Namun para polisi tersebut tidak percaya dan Shankar pun mau tidak mau melanjutkan baku tembak dengan para polisi dan pada akhirnya Shankar berhasil melumpuhkan semua polisi tersebut. Shankar lalu semakin percaya kalau Rama Murti adalah dalang dari semua ini. Kemudian Sarah menelpon kepala polisi dan mengatakan kalau saat ini Shankar sudah setengahnya menjadi Arjun. Tapi Pak Polisi tersebut masih saja tidak percaya, karena ada dua pikiran dalam satu tubuh tersebut. Kemudian Shankar yang sedang beraksi pun berhasil lagi membuat para polisi yang berdatangan kembali kewalahan, lalu dia pun menyandra salah satu polisi dan bertanya siapa dalangnya. Di sana juga ada Sarah dan juga kepala polisi. Lalu polisi yang disandra tadi mengatakan kalau Rama Murti adalah dalang dari semua ini. Tapi kepala polisi tidak langsung percaya karena Rama Murti adalah anak dari kepala politisi yang dibunuh itu. Akan tetapi Shankar pun meyakinkan Pak Polisi ini kalau sebenarnya jika kepala menteri yang sekarang terbunuh, maka Rama Murti akan naik jabatannya lalu menggantikan ayahnya. Tak hanya itu, Shankar juga mengetahui kalau polisi inilah yang membocorkan semua informasi keberadaan Shankar, kemudian mereka masih dikuasai oleh pikiran Arjun. Dia diam-diam mengambil handphone milik si polisi dan Shankar yang dikuasai oleh pikiran Arjun bertekad untuk menangkap Rama Murti. Tapi si kepala polisi masih ragu-ragu karena sebenarnya Rama Murti adalah keponakan dari CM. Namun Shankar masih meyakinkan dirinya dan si kepala polisi kalau dia pasti bisa membawa Rama Murti ke dalam jeruji besi. Besoknya Shankar mengetahui kalau Rama Murti dan CM Devendra sedang melakukan ibadah di sebuah kuil. Kemudian Shankar menggunakan HP milik anak buah Rama Murti untuk menelpon Rama Murti. Dan saat itu Shankar mengatakan kepadanya kalau anak buahnya telah dikalahkan olehnya dan orang yang menelponnya adalah Shankar. Hal tersebut akhirnya membuat Rama Murti terkejut. Shankar kemudian mendatangi Rama Murti
dan memintanya untuk memberikan uang tebusan sebesar 10 miliar. Namun Ramamurti tidak mau memberikan uang itu karena jumlahnya yang sangat besar. Kemudian Shankar mengatakan kalau dia bisa saja membuat hal tersebut terjadi jika hal yang memberikannya adalah CM Devendra. Kemudian Shankar menyuruh Ramamurti untuk memanggil Devendra lalu menemui dirinya. Ramamurti pun kemudian memanggil CM untuk menemui Shankar dan saat itu ia hanya mengatakan kepada Shankar kalau dia tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya karena saat ini dia adalah CM. Lalu ia mengatakan bahwa Shankar bukanlah siapa-siapa. Kemudian Shankar mengatakan kepada CM kalau percakapannya telah direkam sedari tadi dan CM Devendra pun akhirnya meminta Ramamurti untuk memberikan uang yang diminta oleh Shankar. Tapi ibu dari Ramamurti malah menjadi marah karena bingung mengapa orang yang membunuh suaminya malah mendapatkan uang yang jumlahnya sangat besar. Shankar pun kemudian mengatakan kepada ibunya tersebut kalau yang membunuh suaminya adalah anaknya sendiri, agar anaknya bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Akhirnya si ibu pun terkejut mendengar pengungkapan tersebut, dan Shankar pun mengeluarkan pistolnya lalu berniat menahan CM dan pada saat yang sama, anggota CBI dari kepala polisi datang membantu Shankar untuk menangkap Ramamurti dan juga CM. Tapi karena anak buah CM yang menghalangi ketuanya untuk ditangkap, CM dan Ramamurti pun bisa lolos. Kemudian mereka masuk ke sebuah candi tempat bertapa. Di sana Shankar terlibat pergulatan dengan Ramamurti. Tapi Shankar malah mendapat pukulan di kepalanya yang akhirnya membuat dia kembali ke pikiran Shankar. Shankar yang sadar lalu mengamuk dan menghabisi semua orang sampai tak tersisa. Lalu Sarah datang dan mengatakan kepada Shankar kalau Devendra lah yang saat itu membunuh Chandeni, pacarnya Shankar yang dulu tertembak saat ia sedang melarikan diri. Shankar yang marah pun akhirnya mengambil sebuah tombak dan menusukkannya ke Devendra hingga dia pun sekarat. Tidak hanya sekali tusukan saja, Shankar melakukannya hingga 2 kali, sampai Devendra pun benar-benar tewas. Kemudian pada tanggal 14 Februari, Shankar yang saat ini dikuasai 100% pikirannya oleh Arjun, kemudian menikah dengan Sarah dan akhirnya mereka pun hidup bahagia. Lalu film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Smart Shankar. Semoga Koncong Aso semua terhibur setelah menyimak video tadi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung Koncong Aso dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.